kan tidak mempelajari Al-Quran secara detail kan tidak gitu. Juga kitab-kitab juga tidak gitu. Nah, saya tuh sebenarnya memancing gitu ya, agar ya ada itu tokoh-tokoh yang punya otoritas atau yang mempunyai pengetahuan gitu, berdiskusi dengan kamu gitu loh gitu. Jadi makanya kan saya bilang supaya kalau memang seimbang gitu ya, ada ilmunya kan. Sampean udah 13 tahun tuh mempelajari Al-Quran kan katanya kan gitu ya. Ya tentunya ya orang yang bukan saya, kalau saya kan enggak. Kalau saya kan saya engineer ya, enggak terlalu mendalami agama. Jadi maksud saya dari pihak kita, tapi enggak saya gitu mbok ya, yang belajarnya sudah bertahun-tahun itu naik ke komalnya Edi. Jadi saya tidak melihat benar dan salahnya, tapi paling tidak kan kalau ada Edi misalkan salah ngomong atau salah dalam menerangkan kan bisa dibantah gitu. Betul. Tapi kalau sampean misalkan salah ngomong kan saya nggak bisa bantah gitu, saya nggak belajar gitu. Kan itu maksudnya. Oke, saya tanggapi Habib ya. Jadi begini, pertama-tama saya itu bahkan melarang, tolong orang-orang Islam yang nggak punya ilmu jangan naik. Udah saya bilang, udah berkali-kali sering saya bilangin. Yang saya undang naik ke sini itu adalah ustadz-ustadz yang memiliki pengetahuan. Nah, tetapi harapan saya itu tidak terjadi. Yang terjadi justru yang naik itu adalah Islam-Islam yang awam, yang nggak ngerti apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya setiap dia datang ke sini membuat malu agama Islam sendiri, dan akhirnya membuat Anda kecewa kan? Anda kan sudah mengatakan bahwa saya nggak puas dengan orang-orang Islam yang datang. Nggak ada yang ini. Artinya ya benar-benar seperti itu, mengecewakan. Nah, sekarang masalahnya begini. Apakah Abdul Somad menurut Anda, Felix Xiao, kemudian Donditan tahu ini? Menurut saya pasti tahu. Pasti dia tahu. Ya kan? Nah, cuman masalahnya apakah mereka berani naik ke sini? Nah, itu masalahnya. Saya rasa mereka tidak akan berani naik ke sini. Ada beberapa alasan. Pertama, untuk para pakar-pakar yang mengerti agama Islam seperti Khalid Basalamah, Abdul Somad dan lain sebagainya, kalau naik ke sini, saya bisa memastikan bahwa dia akan mendapatkan hujatan dari netizen Islam sendiri. Kenapa? Karena mereka akan saya buat mengakui statement-statement yang orang-orang awam tolak di sini. Contoh. Kalau Khalid Basalamah naik ke sini, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada dia adalah gini. Ustadz, benarkah Islam dikembangkan dengan pedang? Itu pertanyaan saya. Dan ketika dia jawab iya, pasti dia diberondong dengan dasar Ustadz peang. Pasti banyak seperti itu. Dan ustadz-ustadz lain kalau naik ke sini, dia pasti akan saya tanya tentang masalah Rob itu. Benarkah Muhammad itu adalah Rob umat muslim? Pasti itu saya tanya. Dan syukurnya ya, puji Tuhannya ya, seorang ustadz besar, Ustadz Tasik Ngaji, seorang YouTuber, followersnya 1 juta, itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu memang adalah Robnya umat Islam.